Selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang wilayah dan perwilayahan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar wilayah dan perwilayahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas klasifikasi wilayah itu sendiri. Sambil mempersiapkan materi kita hari ini, kita mengingat dulu ya, apa itu wilayah dan perwilayahan. Nah, masih ingat apa enggak antara wilayah dan perwilayahan? Oke, wilayah adalah sebuah ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas atau karakteristik khas tertentu. Ya, kemudian istilah-istilah dalam wilayah itu ada beberapa, diantaranya ada ruang, daerah, kemudian ada lokasi, dan ada kawasan. Nah, perbedaannya apa? Mudah-mudahan masih ingat ya, karena sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi wilayah. Wilayah itu dibedakan menjadi tiga kategori. Yang pertama, ada wilayah nodal. Wilayah nodal atau yang disebut dengan wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini adalah wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan. Atau mungkin kalian lebih mudah mengimajinasikannya jika digambarkan dengan kata-kata Jabodetabek. Kalian pernah mendengar ya istilah Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini salah satu contoh wilayah fungsional atau wilayah nodal. Ya, karena apa? Karena antar wilayah atau antar ruang tersebut itu memiliki keterkaitan atau kegiatan yang saling berhubungan. Misalnya di Jakarta itu kan ada pusatnya sebagai pusatnya, sedangkan wilayah-wilayah lain seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, dan lain-lain itu menjadi kota satelitnya. Ya, tapi antara wilayah tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, pada akhirnya apa? Wilayah-wilayah yang di sekitar Jakarta itu akan ikut tumbuh, ya. Akan ikut tumbuh seperti kota Jakarta. Intinya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian pembagian wilayah yang kedua yaitu wilayah formal atau wilayah yang seragam. Wilayah yang seragam ini artinya apa? Karena dia punya kenampakan yang sama atau memiliki homogenitas. Nah, itu yang disebut dengan wilayah seragam. Contohnya nih, ada yang disebut dengan wilayah hutan hujan tropis. Berarti ciri khas di dalamnya itu seragam, ya, seragam. Karena apa? Didominasi oleh tanaman-tanaman kayu, ya, walaupun jenis tanaman kayunya banyak, tapi di situ seragam, terdiri dari atau didominasi oleh tanaman-tanaman kayu. Nah, misalnya lagi ada wilayah mangrove, wilayah mangrove. Nah, di situ kan ciri khasnya homogenitasnya sama ya. Jadi semuanya itu kenampakannya didominasi oleh hutan mangrove atau tanaman mangrove gitu. Bisa dibedakan ya antara wilayah nodal dan wilayah yang uniform atau seragam. Oke, berikutnya ada yang namanya wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler ini adalah wilayah yang hanya dipikirkan oleh beberapa orang atau yang biasanya dijadikan sebagai julukan. Misalnya, ada istilah Bogor kota hujan. Nah, misalnya. Kemudian Pekalongan kota batik. Misalnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya sudah melakukan pembatasan wilayah secara tidak langsung, membuat julukan untuk sebuah wilayah, tapi hanya dipikirkan oleh beberapa orang saja. Artinya ini tidak luas. Kan tidak semua orang tahu Bogor itu kota hujan, Pekalongan itu kota batik, ya, misalnya Banyumas kota getuk goreng misalnya. Nah, itu tidak semua orang tahu hal itu. Maka hanya beberapa orang saja yang bisa memahami apa itu kota hujan, apa itu kota ketuk, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan wilayah vernakuler. Jadi untuk pembagian wilayah itu ada tiga ya. Yang pertama ada wilayah formal atau wilayah seragam atau wilayah uniform, yaitu wilayah yang didasarkan pada kenampakan yang homogen, yang sama. Kemudian yang kedua ada wilayah nodal, ya, wilayah nodal atau wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini berarti wilayah yang memiliki keterkaitan satu ruang dengan ruang yang lain. Contohnya tadi ada Jabodetabek ya. Kemudian yang ketiga ada wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler itu adalah wilayah-wilayah yang hanya dipikirkan oleh sebagian orang saja
atau bisa dijadikan sebagai sebuah julukan untuk sebuah wilayah. Ya, sampai di sini bisa dipahami?